الله وإلى أرواح وإلى روح عبدك الفقير إلى عفوك وكرمك بقى عندهم في الحجب مرجوكي شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حسبي وكفى وصلاة وسلاما على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. حضرات المكرمين, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla As-Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, Bapak RW dan segenap jamaah Musholla As-Syariah yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah menakdirkan kita semua, meringankan langkah kaki kita semua hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di majelis ilmu ini Allah jadikan sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan ilmu tauhid. Bulan kemarin kita sudah menjelaskan tentang mukjizat para rasul, mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Jadi kemarin sudah dijelaskan para nabi, para rasul diutus oleh Allah ini tidak tangan kosong. Jadi para nabi, para rasul diutus oleh Allah ini diberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang dakwah para nabi. Setidaknya kemarin dijelaskan ada dua fasilitas yang diberikan Allah kepada para nabi, bekal Allah yang diberikan Allah kepada para nabi. Yang pertama adalah quwwatul hujjah, quwwatul hujjah. Para nabi ini diberikan kemampuan yang lebih oleh Allah, punya argumentasi yang luar biasa, punya kefasihan lidah untuk menjelaskan syariat-syariat Allah, punya kecerdasan di atas rata-rata para nabi itu. Jangankan kelasnya para nabi Pak ya, untuk jadi pemimpin setingkat desa saja, untuk jadi pemimpin setingkat kecamatan saja harus punya kecerdasan, harus pinter. Apalagi Nabi Muhammad yang disiapkan oleh Allah untuk nggak tanggung-tanggung,
Bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk kafatil khalqi, seluruh makhluk. Tidak hanya manusia, malah malaikat, jin, semuanya mendapatkan syariat Rasulullah. Maka sudah pasti setiap nabi itu diberikan kecerdasan, kefasihan berbicara di atas rata-rata. Nah, di antara bukti contoh bahwa para nabi itu punya argumentasi, punya kefasihan menjelaskan syariat, mengajak orang kepada tauhid itu apa? Kita bisa lihat misalnya kisahnya Nabi Ibrahim. Barangkali kita masih ingat dulu ketika kecil didongengkan oleh guru-guru kita ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, ya. Kecuali ada satu patung, kata Nabi Ibrahim, yang tidak dihancurkan. Kampak yang dipakai untuk menghancurkan itu oleh Nabi Ibrahim gimana? Digantungkan di leher patung yang paling besar. Singkat cerita, ketahuan oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim disidang oleh Raja Namrud. Ibrahim, kamu kok berani-beraninya, ya, menghancurkan sesembahan saya, kata Raja Namrud. Kata Nabi Ibrahim, jangan asal nuduh saja, ya, jangan asal nuduh saja. Engkau tidak pernah melihat saya menghancurkan patung, kok tiba-tiba datang nuduh saya menghancurkan patung? Karena maklum zaman itu belum ada CCTV, ya Pak Eko, jadi nggak kepantau gitu, ya. Nah, akhirnya Pak, kata Nabi Ibrahim, tanya aja tuh sama patung yang paling besar, ya. Jangan-jangan dia yang menghancurkan. Buktinya di lehernya ada Pak. Apa itu dalil bukti bahwa patung-patung kecil ini dihancurkan oleh dia? Apa kata Raja Namrud? Kamu ini gila apa gila? Kenapa? Kok saya disuruh nanya sama makhluk, sama patung yang gak bisa ngomong, katanya. Saya disuruh nanya sama makhluk, ya, yang gerak saja tidak bisa, apalagi bisa menjawab pertanyaan saya. Kamu ini gila sekali, bro. Nyuruh saya bertanya kepada makhluk ciptaan yang tidak bisa kok. Apa jawabannya Nabi Ibrahim ini? Kecerdasan Nabi Ibrahim, ya. Kuwatul hujjah. Nabi itu punya kecerdasan luar biasa. Kata Nabi Ibrahim, gila saya apa gila Anda? Apa? Sudah tahu gak bisa ngomong, sudah tahu gak bisa ngapa-ngapain, gerak saja gak bisa, kok bisa-bisanya model begitu disembah? Kok bisa-bisanya yang begitu dijadikan Tuhan? Jadi yang gila itu saya, apa engkau Raja Namrud? Raja Namrud, kalau bahasa orang catur sekat-seter gitu Pak. Loh, itu logika berpikirnya Pak, para nabi, ya. Para nabi itu punya kemampuan membalikkan pertanyaan-pertanyaan yang apa? Yang bisa menghentikan pertanyaan siapa? Musuh-musuh. Gitu, ya. Itu contoh Nabi Ibrahim. Belum juga Nabi Muhammad, ya, makanya punya sifat namanya nanti fatonah, ya. Para nabi itu punya namanya fatonah, punya kecerdasan. Datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, saya mau masuk Islam, kata laki-laki. Tapi syaratnya satu, saya masuk Islam, saya punya hobi sebelum masuk Islam itu apa? Hobi berzina, katanya. Ini sering saya ceritakan. Saya ini kalau digoda sama dunia kuat, digoda sama minuman kuat, tapi kalau digoda sama wadon, Pak, waduh, udah. Wadon itu bukan makhluk halus sebenarnya Pak, ya. Makhluk apa? Nah, itu saya ini kalau digoda oleh perempuan, ya sudah, luluh saya, malah berzina, malah itu. Kalau makanya saya masuk Islam tapi bersyarat, katanya. Jadi ada masuk Islam bersyarat gitu, ya. Bukan hanya lulus bersyarat, masuk Islam bersyarat. Apa kata Rasulullah syaratnya? Engkau masuk Islam dan bersyarat. Saya masuk Islam tapi masih dibolehin main wadon, katanya. Masih dibolehin berzina. Nah, Rasulullah ini cerdas. Kalau tidak bijaksana Rasulullah enak aja. Islam itu tidak. Rasulullah tuh yang dulu namanya bi'ain rahmah, melihat umatnya itu sayang semua.
Kalau kita langsung haram, halal, haram, neraka. Ini contoh yang baik. Rasulullah itu kalau ada yang mau baik itu dirangkul, ayo. Yang mabuk, yang zina, yang ahli judi, ayo masuk dulu. Gitu ya. Urusan entar nanti ya. Urusan entar. Itu urusan Allah nanti sadar apa tidak. Tapi Rasulullah bertanya lagi, kamu punya ibu nggak? Katanya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kamu punya ibu nggak? Punya. Kalau ibu kamu malam hari ini ada yang menjinahinya, terima nggak? Oh, kata Rasulullah. Yang tidak terima, saya bunuh orang yang menjinahi ibu saya. Kata Rasulullah. Punya saudara perempuan tidak, adik atau kakak? Punya. Kalau saudaranya dijinahi oleh tetangga kamu terima tidak? Saya bunuh yang menjinahinya. Punya anak perempuan tidak? Punya. Kalau dijinahi anak kamu perempuan, gimana respon kamu? Saya marah, saya benci. Nah, kalau kamu marah, kamu benci, kamu ingin membunuh yang menjinahi ibumu, anakmu, orang tuamu, saudara kandungmu, maka perempuan yang kau jinahi itu juga orang tuanya tidak menerima, kakaknya tidak menerima, gitu ya. Orang adiknya juga tidak menerima. Maka dikasih logika begitu, Pak, sadar. Jadi masuk Islam hari itu juga bertaubat, tidak akan melakukan zina. Nah, ini contoh-contoh logika kecerdasan para nabi. Banyak sekali sebenarnya ya. Itu namanya kuwatul hujjah. Para nabi itu berikan kuwatul hujjah. Ada lagi kemarin namanya mukjizat. Masih ingat Pak mukjizat itu apa? Agak loading ya. Kejadian luar biasa, amrun khariqun lil adat. Sesuatu yang di luar logika, di luar nalar manusia, ya, tidak bisa masuk akal, gitu ya, tidak bisa masuk akal, yang diberikan Allah kepada para nabi sebagai bukti kenabian. Jadi apa-apa pun ada bukti, gitu Pak ya. Nah, nabi diangkat jadi nabi harus ada bukti, ada kelebihan yang dimiliki beliau yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi tujuannya diberikan ujian itu sebagai syahid, sebagai bukti bahwa mereka utusan Allah. Dan mukjizat ini juga untuk apa? Untuk yu'zizul munkirin, untuk mengalahkan ya orang-orang yang ingkar kepada orang-orang yang tidak percaya kepada kenabiannya para rasul. Itu dua tujuan yang mukjizat. Namun yang namanya kejadian luar biasa itu bukan hanya mukjizat Pak ya. Kemarin ada itu sesuatu yang luar biasa itu apa lagi? Irhas Pak ya. Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada calon para nabi. Masih kecil Nabi Muhammad sudah luar biasa. Nabi-nabi yang lain sudah luar biasa. Ada yang kecilnya sudah bisa ngomong, ada macam-macam. Nah, ada lagi karomah ya untuk para wali, ada lagi maunah untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Bahkan istidraj pun kata para ulama, istidraj pas sering dengar apa ya? Sholat enggak, rezekinya lancar, gitu ya. Tuh, misalkan kemudian banyak amal soleh ditinggalkan, tapi anaknya berprestasi. Sementara yang hadir ke majelis taklim, anaknya misalkan biasa-biasa dulu. Ya biasa, bukan biasa saja, biasa-biasa nggak kelihatan. Tapi anak-anak yang nggak sholat misalnya, anak-anak orang yang tidak pernah zakat, anaknya cerdas-cerdas misalkan, sekolahnya di luar negeri, gitu misalnya. Nah itu namanya istidraj ya. Istidraj itu sesuatu yang tidak logis. Kok yang soleh diuji anaknya, diuji istrinya, diuji ekonominya, sementara yang meninggalkan sholat, yang menentang Allah, maksiatnya tiap hari, diberikan kemudahan-kemudahan. Itu juga namanya khariqul adat, sesuatu yang luar biasa. Termasuk khariqul adat juga yang luar biasa itu adalah ihanah namanya. Ihanah itu sesuatu yang tidak biasa, tapi tujuannya untuk menghinakan, gitu ya. Tujuannya menghinakan. Dicontohkan oleh para ulama, dulu ada nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab. Ya, Musailamah al-Kadzab ini karena ngaku nabi, kata orang-orang di situ, Musailamah al-Kadzab, dulu ketika kami hidup dengan Nabi Muhammad tuh hebat, punya mukjizat. Kalau ada orang yang sakit
dipejang matanya oleh Rasulullah, sembuh dan sepanjang hidupnya nggak pernah sakit lagi. Orang yang matanya disembuhkan oleh Rasulullah, wasilah Rasulullah ketika Allah. Coba ini saya bawa orang matanya sakit, ya, coba pegang seperti Rasulullah, sembuh apa tidak? Nah, Musailamah sebenarnya nggak bisa sebenarnya, tapi udah apa tuh namanya, udah kalah gengsi, udah kalah viral gitu ya. Coba aja. Dipeganglah mata orang sakit itu. Setelah dipegang kata Musailamah, iftah ainak, buka matamu. Setelah dibuka gelap semua, buta seumur hidupnya. Luar biasa tidak ini? Dipegang buta gitu. Kalau Nabi Muhammad yang sakit dipegang sembuh, sepanjang hidupnya tidak pernah sakit mata Nabi Muhammad. Tapi Musailamah Al-Kadzdzab sakit pegang buta selama-lamanya. Wah, udah followernya pada kurang gitu ya, followernya. Tadinya subscribernya 5.000 jadi 200 Musailamah Al-Kadzdzab. Nah ini namanya ihanah. Ihanah itu sesuatu yang luar biasa tapi untuk menghinakan, gitu ya. Ada juga di sini kemarin, sekarang adalah sihir ya, termasuk amrun khariqul adab halaman 27 adalah sihir. Sering dengar Pak sihir nih? Ini habis maghrib nih lagi aktif-aktifnya sihir itu kata para ulama ya. Makanya kalau habis maghrib itu datangnya ke majelis taklim, baca Quran. Kalau di kampung-kampung itu maghrib itu udah di rumah, udah gelar yasin, kafir, karena memang lagi aktif-aktifnya ini. Lagi bagus sekali sihir ini serangannya ya. Nah ini sihir itu apa? Mal farqu bainal mu'jizat was sihir. Nah ini langsung kepada perbedaan antara sihir dan mukjizat. Jadi persamaannya sihir itu apa? Dengan mukjizat itu sama-sama sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tidak, ini air ini putih Pak ya, disihir bisa jadi bata dari emas, bisa nggak Pak? Sihir namanya, gitu ya. Masjid ini, musola ini segini, disihir bisa jadi seperti Istiqlal. Dulu itu ada yang di luar negeri itu siapa? David siapa? Copperfield ya. Itu apa tuh menata apa gitu kan, dirubah hilang di mana ya. Itu ada ya dulu lagi kita kecil itu sihir itu aneh gitu kan. Nah apa bedanya sihir dengan mukjizat? Di sini dijelaskan ada 3 ya. Cara itunya 3. As-sihru amrul khaliqun bil adab fi badi'ir ra'yi. Jadi yang pertama bedanya sihir, kalau mukjizat kemarin sudah dijelaskan gitu ya. Nah bedanya dengan sihir itu adalah sesuatu memang yang luar biasa, tapi fi badi'ir ra'yi, hanya sekilas pandangan, tidak senyatanya, tidak hakiki, tidak sebenar-benarnya. Jadi hanya mata kita yang diutak-atik itu. Jadi kalau tadi air putih ini dirubah jadi air kopi, sebenarnya ini air putih. Badi'ir ra'yi, hanya sekilas saja di mata kita, hakikatnya tetap air putih. Itu bedanya. Ya. Tapi kalau mukjizat dari jemari Rasulullah keluar air, yang memang keluar air, bukan mata sahabatnya dibalukan seperti, bukan, hakikatan sesungguhnya. Itu bedanya Pak ya. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi sihir itu tiba di ra'yi, jadi luar biasa, tapi di permainan lah katanya ya, tapi permainan mata kita, badi ra'yi, tidak sesungguhnya. Jadi kalau tadi saya contohkan musola syariah segini dirubah jadi Istiqlal, ya sebenarnya si mata kita aja yang dibalikkan melihat Istiqlal. Ya syariahnya ya di sini, ya bentuknya seperti ini. Itu kalau si sihir yang pertama. Tumkinu mu'aradatuhu. Yang kedua bedanya, kalau mukjizat itu nggak ada yang mengalahkan, gitu ya. Seperti dulu apa tuh tongkatnya Nabi Musa jadi ular, ularnya besar, nggak ada yang kalah gitu dah. Nggak ada ahli sihir pada masa Israel itu yang bisa merubah tongkat-tongkatnya menjadi ular yang lebih besar dari ularnya Nabi Musa. Jadi kalau sihir itu, kalau mukjizat itu nggak ada yang mengalahkan. Di
atas segala-galanya. Tapi kalau sihir tumkinu muharadatu, bisa dikalahkan oleh orang yang ilmu sihirnya lebih besar, lebih tinggi, gitu ya. Jadi sihir itu bisa dikalahkan. Kenapa bisa dikalahkan? Li'annahu mabniyun ala asbab. Karena sihir itu bisa diupayakan. Orang-orang yang bisa sihir, sulap-sulap itu ada sekolahnya katanya Pak ya. Ada sekolahnya, semakin lama ya semakin hebat. Ada lelakonnya, ada tirakatnya kalau di pesantren. Jadi baca ini di gunung ini, makannya satu hari cuma cabai saja satu misalkan. 2 minggu makan minum seteguk, nanti kamu bisa merubah uang jadi rumput jadi kemarin itu siapa Pak itu? Kanjeng siapa tuh? Kanjeng itu nama sihir itu, gitu ya. Mata kita sepertinya Pak keluar uang, gitu ya. Padahal hakikatnya bukan uang. Dan bisa saja orang yang ilmunya lebih dari dia bisa berubah dan lebih hebat dari dia. Itulah namanya sihir. Jadi sihir itu bisa dikalahkan karena apa? Tergantung lelakonnya seperti apa. Tapi kalau mukjizat tanpa riadoh, cuma-cuma dari Allah, hanya untuk para Allah. Jadi Rasulullah ketika dapat mukjizat tidak wiridan dulu ribuan kali, tidak. Sudah makmuna benar-benar anugerah dari Allah, cuma-cuma dari Allah untuk para kekasihnya, yaitu para Rasul. Itu bedanya yang kedua. Yang ketiga di bawah, wasihul masdaruhu min nafsi ammaratin bisu. Sihir itu sumbernya dari nafsu. Orang kalau menekuni ilmu sihir tujuannya apa kira-kira? Ingin dipuji orang, nanti banyak tamunya, nanti banyak yang ngasih uang, duniawi, istrinya bisa 4, istrinya bisa 5, keluar terus nafsu dorongannya. Kalau sihir itu dorongannya nafsu, nah, itu ya. Wasihru masdaruhu min nafsi ammaratin bisu takunu madharon lil fasad, yang orientasinya adalah kerusakan. Kalau nafsu itu pasti ujung-ujungnya rusak. Sama tetangga lagi akur ya, tiba-tiba tetangga satunya datang ke tukang sihir. Itu tetangga saya bisa nggak kalau usahanya hancur? Oh, bisa nggak gitu? Kata wah bisa katanya. Asal sediakan aja setengah koper uangnya. Ya orang punya hasud ya berapa aja. Karena orang hasud itu nggak suka kalau orang lain lebih dari dirinya. Itu cirinya orang hasud. Dalam urusan dunia, bahkan urusan akhirat, gitu ya. Ada upaya-upaya untuk kalau kita cuma iri, oh itu orang rajin sekali, ya bagus. Tapi kalau gimana nih supaya dia nggak berangkat lagi ke musola, saya sendalnya umpetin. Nah itu nanti hasud. Tapi kalau melihat ada jamaah kok 5 waktu ini sholat rajin terus, itu kita iri hatinya, itu nggak apa-apa dan mengikuti. Itu namanya bukan hasud tapi ghibthah kata Rasulullah. Ghibthah itu nggak ada upaya untuk menghalangi. Tapi kalau ada tetangga kita rajin sholat ya, kemudian malam-malam pas mau keluar di depan rumahnya ditaburin paku supaya ketusuk terus gak jadi sholatnya, ya itu juga nggak baik kalau begitu ya. Nah jadi lagi sihir itu sumbernya dari hawa nafsu, kemudian tujuannya adalah fasad itu kerusakan orientasinya. Jadi akhirnya sama tetangga nggak akur, sama teman musuhan karena ulahnya ahli sihir. Nah wal mu'jizatu masdaruha min nafsin zakiyah. Tapi kalau mukjizat itu diberikan Allah kepada para nabi dan rasul, masuk ke hati yang zakiyah, hati yang bersih. Hatinya bersih, tujuannya baik, maka madharun lis-sholati wal irsyad. Maka tujuan daripada mukjizat ini untuk perbaikan dan petunjuk kepada umat. Itu bedanya. Ada 3 perbedaan sihir dan mukjizat. Mal farqu bainal mukjizat wal karamah. Apa sih bedanya mukjizat wal karamah? Bedanya mukjizat dan karamah. Mukjizat sudah paham, karamah sudah paham. Ya, bedanya ya
Sama-sama amrun khariqun lil adat, sesuatu yang luar biasa, tapi diberikannya ini, kata para ulama. Kalau mukjizat ala yadin nabiyyin kepada para nabi, tapi kalau karamah ala yadi waliyyin diberikan kepada para wali, para kekasih Allah. Ya, para kekasih Allah ghairu maqrunatin bid'awan nubuwah, halaman 29 paling atas. Ghairu maqrunatin bid'awan nubuwah, dan para wali ini tidak disuruh untuk mengaku nabi. Nah itu ya, jadi bedanya mukjizat itu, satu diberikannya kepada nabi kalau mukjizat, kalau ma'unah diberikannya kepada, kalau karomah diberikan kepada para wali. Yang kedua, kalau mukjizat itu wajib dinampakkan, yajibu idharuha, wajib dinampakkan, nggak boleh rasul mukjizatnya diumpet-umpetin gitu ya. Gitu. Jadi kemampuannya harus harus dipiralkan gitu, harus dinampakkan gitu ya. Kenapa harus dinampakkan? Agar mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu rasul. Mereka agar tahu bahwa Nabi Muhammad itu harus diimani kerasulannya. Jadi tidak boleh mukjizat disembunyikan, harus dipiralkan, harus ditampakkan kalau mukjizat. Yang kedua, perbedaan dengan karomah. Tapi kalau karomah tidak boleh dinampakkan, tidak boleh. Para wali itu tidak boleh menampakkan mukjizatnya. Jangan mentang-mentang wali gitu ya, langsung doa, langsung kamu celaka gitu ya. Ya bukan wali kalau begitu mah ya. Apa-apa langsung gitu ya. Jadi tangan saya nih kalau dibuka langsung ada emas misalkan 20 gram, dinampakkan kelebihannya. Itu laisa wali kalau begitu, bukan wali. Wali itu dikatakan oleh ulama karamatul auliya kanisail haidi. Jadi keramatnya para wali itu bagi para wali. Jadi para wali itu menganggap karamah itu seperti perempuan yang haid, kanisail haid. Coba Bapak punya tetangga perempuan lagi haid, ngasih tahu nggak ke Bapak? Pak, saya lagi haid Pak. Begitu nggak? Dinampak-nampakan nggak kira-kira? Ya, dipegang aja jidatnya, itu pasti ada kelainan kalau begitu ya. Jangan, tapi kalau istri mah biasanya tahu ya. Ya karena sering nanya gitu Pak ya, kalau istri mah. Tapi kalau tetangga misalkan apa? Dikasih tahu, disebar di WA misalkan saya lagi haid gitu ya. Di story WA saya lagi haid di Facebook. Ini gimana gitu ya. Nah, karomah itu seperti perempuan yang haid, tidak menampak-nampakkan haidnya. Karomah juga demikian. Gitu ya. Jadi karomah bagi para wali adalah aib. Ya, adalah aurat yang tidak boleh disingkap-singkap, tidak boleh dibuka. Bahkan banyak para wali yang tidak sadar dirinya wali. Banyak itu Pak. Yang sering kita sebut dengan wali mastur namanya. Kalau wali masyhur itu ya dibongkar oleh wali lain, misalkan ini wali baru ketahuan gitu. Ada yang dia seumur-umur gak tahu bahwa dia wali. Ada. Makanya dalam Kutubul Hikayat, dalam kitab-kitab cerita diceritakan dulu di Damas itu Syria, sekarang Damaskus ya. Itu ada petani falah. Ada petani yang tiap harinya ke sawah gitu, di kitab itu diceritakan. Pada masa Imam Faqih Al-Mutahhar bin Asr di Syria, Imam Faqih Al-Mutahhar. Kalau di Yaman itu Faqih Muqaddam ya. Faqih Muqaddam ini Faqih Al-Mutahhar bin Asr. Jadi petani, tapi ya soleh gitu Pak, kedengar adzan ya ke masjid. Bahkan rizki dari pertanian itu dia bangunkan masjid untuk ibadah. Jadi masjidnya diperbagus dari rizkinya itu. Tiba-tiba ketika malam hari ini petani ini ya mau nimba air di pinggir musola itu, di pinggir masjid itu. Akhirnya kepleset, jatuh ke sumur. Udah jatuh ke sumur, pinggiran sumur itu roboh, jadi ketutup semua. Gimana itu ceritanya kalau gitu Pak? Ya wassalam sudah. Nah karena ada suara begitu, anak-anaknya keluar dari rumah. Wah ini kalau ke bawah juga udah gak ada gunanya. Bapak sudah pasti meninggal dunia ini. Jadi sudahlah ditinggalkan. Nah
Udah meninggal dunia, diumumkan bapak petani ini meninggal dunia. 6 tahun kemudian, ya, si sumur ini digali oleh putra dan ahlul bilad. Ahlul bilad itu penduduk di sana. Ketika digali, nongol lagi di 6 tahun nih, petani tadi tuh. Masih seger, masih ganteng, masih sehat. 6 tahun, coba Pak. Ini kalau orang biasa nggak mungkin ini kalau begini. Dia juga nggak tahu kalau ada kehebatan di dalam itu. Akhirnya langsung diwawancara kalau sekarang ya, viral. Kata orang tuanya, kata anak-anaknya, bapak ini kok bisa 6 tahun di dalam sumur, terkubur oleh reruntuhan, masih hidup, kok bisa, kenapa? Ya. Nah, kata ayahnya ini, petani ini, saya ini ketika jatuh ke sumur, di reruntuhan masuk ke sumur, tiba-tiba itu, biidnillah dengan izin Allah, sumur ini di bawahnya itu membesar. Kata si bapak ini, membesar, kemudian saya diselamatkan. Saya di dalam sumur itu, ya, di dalam sumur itu hidup seperti selayaknya saya di atas sumur. Tiap pagi ada yang nganterin makanan, ada makanan gitu ya. Kalau mau ibadah airnya ada, kalau mau ganti baju ada. Sampai dikatakan annaka waliyun min auliyaillah. Ada hati pada suara, kamu ini walinya Allah, kamu ini kekasihnya Allah. Dia baru sadar setelah kecebur sumur jadi wali itu Pak. Tadinya si orang setiap kalinya nyangkul gitu ya, nggak ada harapan saya ini wali, kayaknya jauh gitu ya. Nah banyak sekarang ini orang-orang yang nampaknya biasa Pak ya, tapi sebenarnya kekasih Allah gitu ya. Makanya itulah sebabnya kenapa wali itu disembunyikan, agar kita tidak gegabah kepada orang lain. Yang kita anggap hina, yang kita anggap tidak mulia, bisa jadi itu adalah kekasih Allah. Masya Allah. Nah itu contoh-contoh. Nah ini itu para wali. Itu ya, para wali itu karomahnya tidak boleh dinampakkan. Jadi kalau nampak itu biasanya ya puja itu tiba-tiba saja, tidak diinginkan oleh hatinya, tapi oleh Allah ini harus keluar di karomahnya, gitu ya. Lagi banjir sangat besar ya, dia ya Allah gimana? Tiba-tiba itu airnya berhenti oleh wali itu. Nah itu padahal hatinya tidak menghendaki untuk dinampakkan karomahnya, tapi Allah ingin sesekali karomah itu dinampakkan. Nah walau idda'al istiqlal bi nafsihi. Nah di sini dijelaskan, harus digarisbawahi ya, digarisbawahi karena sekarang ini lagi trennya media sosial gitu ya. Apa-apa ada keanehan jadi wali gitu kan. Oh bisa tuh yang Joko Kendil tuh ya. Ada ya? Iya. Wali wah ini orang suci gitu kan. Musab semua. Jadi banyak sekarang itu melabelkan wali kepada orang sembarangan. Banyak sekali. Makanya di sini dalam kitab ini dijelaskan kriteria wali itu seperti apa. Wali itu apa ya, bukan wali murid ini ya. Kalau wali murid nggak ada kriteria, punya anak di sekolah kan ya jadi wali pasti itu ya. Nah ini di sini kata Imam Tahir bin Shalih bahwa wali itu yang pertama adalah la yakunu waliyan hatta yakuna mukirran bi risalati rasulih. Itu yang pertama. Kalau wali itu pasti amaliyahnya ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Lihat syariatnya seperti apa. Ittibanya ittibanya amaliyahnya mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau ada wali independen gitu Pak ya, saya sih nggak butuh Nabi Muhammad, sholat gaya saya sendiri, zakat gaya saya sendiri, malah ninggalin sholat misalkan. Ya walaupun nanti ada dalam dunia perwalian sih ada memang yang nampaknya nggak pernah sholat gitu Pak ya, ninggalin itu namanya mulamatiyah, wali mulamatiyah. Wali yang di depan manusia itu seperti maaf ya, seperti orang yang tidak berakal sepertinya, nggak pakai baju misalkan ya. Ada yang dari Gresik itu ya, Habib siapa itu. Nah itu sama itu namanya mulamatiyah. Dia ingin dijauhi oleh manusia. Karena kalau manusia itu penghalang dia menuju Allah. Yang menghalangi kita makrifat kepada Allah itu diantaranya orang-orang. Anak tuh bisa menjadi penghalang kita nyampe kepada Allah. Istri, cucu gitu kan.
Itu banyak. Jadi para wali ini tidak ingin ada hubungan dengan manusia, makanya apa seperti orang gila kadang kan, seperti terbuka auratnya, karena memang tidak ingin ada ta'alluq hubungan dengan manusia. Hatinya sudah masdum, sudah ditarik oleh Allah hanya kepada Allah. Nah itu dunia perwalian. Tapi peraturan paten ya, peraturan patennya para wali itu apa di sini? Mukirran bi risalati rasulihi. Gerak-geriknya seperti gerak-gerik Rasulullah. Gitu ya, gerak-geriknya. Jadi kalau Bapak melihat ada orang berjalan di atas air, bisa terbang pakai sajadah, nggak pakai pesawat, gitu kan? Jangan buru-buru, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, dia walinya Allah, jangan, tahan dulu gitu. Jangan buru-buru, lihat sholat nggak, lihat bergaul dengan manusianya seperti apa, lihat dengan keluarganya seperti apa, gitu ya. Sampai dikatakan di sini walam yutabi rasulahu, ya, ketika ada orang yang dianggap wali kemudian dia tidak butuh kepada Rasulullah dan tidak mengikuti Rasulullah, lam yakun waliyan lirrahman, itu bukan walinya Allah. Kalau begitu bukan kekasih Allah. Jadi namanya apa? Jadi wali yang benar itu namanya waliur rahman, waliullah atau waliur rahman. Bal yakunu aduwan lahu waliyan lisyaiton. Jadi yaitu namanya bukan wali rahman tapi wali syaiton. Jadi wali itu ada dua Pak ya. Ada waliullah atau waliur rahman, ada walius syaiton, kekasihnya syaitan. Memang itu tim suksesnya setan untuk apa? Untuk menghancurkan umat manusia. Jadi ini zaman kan lagi zamannya mudah-mudah Pak ya. Apa-apa aja udah bisa ketahuan sekarang. Kejadian di mana hari ini kita tahu. Nah ini jadi standarnya kewalian itu adalah mukirran bi risalati rasulih. Bahkan Imam Ahmad Zarruq mengatakan ada 3 ciri orang sudah makomnya wali, kata beliau. Ya walaupun kita sepertinya Pak ya, sepertinya tidak kesana, mudah-mudahan nanti nggak tahu kita 2 tahun jadi wali beneran Pak ya. Bisa saja kalau Allah berkehendak, nggak ada yang sulit. Kata Imam Ahmad Az-Zarruq rahmatullah alaih, kata beliau yu'rafu waliyun bi thalathin. Bisa diketahui dia itu wali dengan 3 ciri katanya. 3 ciri. Dan bahkan bisa kita menentukan diri kita ini kekasih Allah. Yang pertama, isarul haqqi, cirinya para wali itu bisa untuk menyetandarkan orang lain, atau mungkin menyetandarkan kita ini wali apa bukan, kekasih Allah apa bukan. Yang pertama adalah isarul haqqi, memprioritaskan Allah yang hak. Allah itu nomor 1, apa-apa Allah tujuannya, gitu ya. Jadi ketika dalam satu waktu yang bersamaan ada urusan dengan manusia, pada saat itu juga ada urusan yang kaitannya dengan Allah, dia lebih condong kepada urusan ya Allah. Saya sering contohkan isarul haq itu jam 12 dipanggil bupati mau dapat bantuan, sampai jam 12 ada kira-kira mau ke musola dulu, mau ke pendopo dulu kira-kira. Nah ini kalau wali beneran sih ke musola dulu. Buat apa ke pendopo? Kalau wali beneran. Tapi kalau calon wali ya ke sono dulu biasanya. Kan waktu duhur masih lama. Dalilnya begitu. Masih 2 jam lagi. Ini kan nggak tiap hari nih bupati ngasih bantuan. Terus kedua, Allah itu kan maha baik, telah dikit maka apa dah. Jadi kita begitu, dihelang terus kalau kita sih. Nah kalau sudah benar-benar time jadi wali itu ya kekasih Allah, itu isarul haq. Mau yang manggil presiden, mau yang manggil bupati, kalau ada ya Allah nomor 1, isarul haq. Dan dalam keseharian kita ini banyak Pak, benturan-benturan begitu banyak Pak. Mau sholat anak nangis, gimana tuh? Ya kalau bupati sih kegedean mungkin ngayalnya ya, atau Jokowi manggil kegedean barangkali gak kenal-kenal, kita gak pernah punya kenalan itu misalnya. Jadi keseharian kita di rumah saja Pak. Mau sholat, anak nangis minta jajan, kira-kira mau ngejajanin anak dulu apa mau sholat dulu kira-kira? Apalagi udah anaknya nangis, istrinya melotot, gimana tuh? Udah daripada Allah madah, udah insya Allah Allah madah maha pengampun. Ini kalau istri kan tidak maha pengampun kalau sih ya, maha pembalas dendam nanti kan.
Apa saja. Kalau sekarang nggak nurut, tahun malam saya nggak nurut gitu. Bahaya kalau begitu kan. Nah ini jadi apa? Isharul haq kata Imam Ahmad Jarud. Jadi cek aja diri kita. Kita ini ada bakat jadi wali nggak? Cek aja ininya gitu. Kalau nomor 2 lagi, nomor 3 lagi Allahnya ya bisa, tapi agak lama prosesnya mungkin. Pengangkatan walinya masih lama. Itu yang pertama ya. Yang kedua wal i'radu 'anil khalqi. Nah ini sebenarnya masih kaitan yang pertama. Yang pertama sudah memprioritaskan Allah, menomorsatukan Allah. Yang kedua berpaling hatinya dari manusia, tidak ada ketergantungan kepada manusia. Hatinya Pak ya? Hatinya. Jadi silahkan punya harta, silahkan punya istri, silahkan punya anak, punya perusahaan, tapi perusahaan itu gak masuk ke hati, istri gak masuk ke hati, gitu ya. Jadi tidak menggantungkan kita kepada istri. Jangan dijadikan istri itu sebagai sumber kebahagiaan Pak ya. Oh saya ini menuntut istri harus kasih kebahagiaan, gak bisa Pak. Sama juga istri Bapak tidak boleh berkeyakinan kepada suaminya misalkan sumber rezeki itu dari suami, tidak bisa. Karena suami itu naik turun rezekinya, gitu kan? Naik turun, sekarang gede, besoknya kecil, besoknya gede banget, besoknya nggak ada bisa, kan begitu rezeki itu. Naik turun, maksumen, dibaginya macam-macam. Jadi kalau kita menyandarkan rezeki kepada bos, kepada atasan, ya, kemudian menyandarkan kesuksesan kepada kerja keras. Jadi kalau kerja keras pasti sukses misalkan. Jadi meniadakan Tuhan di hati, yaitu laisa min waliyin, belum ada tanda-tanda kewalian. Jadi kalau orang ingin dijadikan kekasih Allah itu hatinya tidak bergantung kepada apapun. Bahkan bekerja pun tidak bergantung kepada kerja keras. Saya dapat uang itu murni karena pemberian Allah, bukan karena kerja keras. Gitu ya. Karena banyak yang kerja keras pun gak hasil, banyak itu Pak. Ada orang kerja di PT sebulan, bosnya mati, perusahaannya kebakaran, siapa yang mau bayar sebulan itu? Padahal udah kerja keras, berarti kerja keras itu tidak memberikan sumbangan apa-apa kepada kita, murni kebaikan Allah. Bekerja sih bekerja, tapi jangan ada keyakinan Pak ya, bahwa yang memberikan saya makan itu kerja keras, perusahaan kan, gitu ya. Nah itu al-i'tirad 'anil khalqi ya. Hatinya tidak bergantung kepada makhluk. Dan yang terakhir ciri wali itu adalah apa? Ciri wali itu kata Imam Ahmad Jarud adalah iltizam bis sunnah. Sama dengan pendapatnya kitab ini, iltizam bis sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Jadi orang yang sunnah Nabinya terus diamalkan, terus diistiqomahkan, maka calon kekasihnya Allah, calon walinya Allah. Nah itu, jadi ada waliur rahman, ada waliur syaitan. Nah kemudian mukjizat ini oleh Allah diberikan kepada para nabi. Tadi sudah dijelaskan tujuannya agar kita semakin percaya kepada kenabian para rasul, ya, semakin percaya. Tapi kadang ada mukjizat ini justru membahayakan umatnya. Ada terjadi Pak ya. Mukjizat kelebihan yang diberikan Allah itu justru malah umat malah sesat. Ini dialami oleh Nabi sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi Isa misalnya. Nabi Isa itu diberikan kelebihan oleh Allah, mukjizat oleh Allah apa? Ihya'ul maut, menghidupkan orang mati. Jadi kalau ada yang mati lagi, bawa ke Nabi Musa doa, hidup lagi. Jadi suruhannya orang jadinya kan. Nah, setelah ada orang mati dihidupkan, ya, ini umatnya Nabi Isa ini bukan percaya bahwa Musa ini adalah Rasulullah, tapi mengatakan Ibnullah, anaknya Tuhan. Nah ini bahayanya nih. Mukjizat itu kan ada, jadi terlalu mengagung-agungkan mukjizat justru akhirnya melenceng. Tujuannya agar diyakini yang punya mukjizat ini menjadi Rasulullah, utusan Allah, tapi umatnya Nabi Isa ya menganggap mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang mati, gelarnya jadi naik kelas, bukan utusan Allah, jadi Ibnullah, anak Tuhan. Gitu ya. Ini terjadi. Nah, kita jangan sampai
ya kepada mukjizat Nabi itu sampai pola pikir kita mengada-ada kepada Rasulullah. Jangan-jangan Nabi ini jangan. Tetap Nabi itu mulia sekali, tapi hanya di level Rasulullah, tidak sampai kepada yang dianggapkan oleh umatnya Nabi Isa kepada Nabi ini. Makanya kata Allah, ini kok begini, salah sasaran gitu ya. Sasaran tembaknya bukan begitu. Makanya oleh Allah disuruh Nabi Isa ini, biar Nabi Isa tidak dianggap jadi Tuhan. Disuruhlah dua hawari itu sahabatnya Nabi Isa, dikirim suruh dakwah ke negeri namanya Antioquia. Dalam surat apa itu? Surat Yasin, kalau Yasin ayat berapa tuh? 16 atau 17 itu ya? 17. Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Apa tuh? Faqalu fama ana alaikum mursalun. Jadi in arsalna ilaihi musnaini, ya. Kata Allah, mengutuslah Nabi Musa isnaini kepada dua orang, gitu ya. Dipanggil hawari sahabatnya, kamu dakwah ke negeri Antioquia. Antioquia itu ada mengatakan Turki sekarang ada mengatakan Yunani, macam-macam lah pendapat ulama ya. Nah itu dikirimlah ke sana. Setelah dikirim ke sana, nggak pulang-pulang, nggak ada kabar, nggak ada berita. Usut punya usut, dipenjara oleh raja karena melakukan kesalahan di sana. Akhirnya Pak Azzaz Nabi Salisin, akhirnya Nabi Isa ya memanggil satu lagi temannya yang dikatakan namanya Syamun. Yang ketiga Syamun, yang kita menyebutnya Samson gitu ya. Syamun itu dari, kalau yang pertama namanya Sodik dan Soduk katanya. Yang pertama, yang dua itu namanya Sodik dalam tafsirnya, yang kedua Soduk. Ada yang mengatakan Yuhana dan Bulas namanya. Ada yang namanya mufassirin ahli tafsir berbeda-beda. Nah jadi kalau Sodik dan Soduk ditangkap, dipenjara di sana, sementara Syamun, kita kalau mendengar Samson itu apa yang dibayangkan Pak? Kuat, ya kuat. Tapi kalau Samson Betawi itu apasnya di apa? Jadi belum nggak tahu itu benar apa enggak ya. Menyamin itu ceritanya ya, Samson ya gitu. Dikirimlah Syamun oleh Nabi Isa, kamu ke sana. Nah Syamun ini bukan hanya kuat, tapi alim jahid, pintar, cerdas Syamun ini Pak. Samson ini cerdas sekali. Dia berpikirnya apa? Gimana supaya saya bisa ke Antioquia mulus? Jadi dakwahnya berbeda. Kalau yang kedua orang tadi dakwahnya seradang seruduk gitu Pak, nggak pakai strategi. Gitu. Jadi kenapa dua orang ditangkap? Karena dua orang ini di pasar teriak-teriak, Raja Antioquia kafir, Raja Antioquia masuk neraka. Raja nggak terima digituin Pak. Walaupun dia kafir juga jangan dikafir-kafirin, apalagi di pasar teriak-teriak. Datang informasi ke istana, ada orang teriak-teriak, dua orang, Anda kafir, Anda masuk neraka. Kata raja ini, tangkap, jebloskan ke penjara. Tuh, kalau dakwah yang nggak pakai strategi itu ya begitu resikonya. Tapi itu bagian dari dakwah. Nah kalau Syamun ini lembut dakwahnya. Jadi dia buka kayak semacam kegiatan-kegiatan sosial, orang jadi banyak kumpul, banyak senang. Tercium oleh raja ada orang baik ya yang bikin kegiatan sosial. Dipanggil oleh raja, singkat cerita dijadikan penasihat raja. Syamun ini dijadikan penasihat raja karena solehnya, karena cerdasnya, karena baiknya. Setelah 1 tahun menjadi penasihat Raja Antioquia, kata raja ini, Syamun diajak ngobrol, kata Syamun, raja, pernah enggak beberapa tahun kemarin itu ada orang di penjara? Jadi sudah mulai masuk strategi ya. Oh ada ya. Masih hidup enggak? Masih hidup. Saya kalau ketemu boleh enggak? Ya boleh, silakan. Akhirnya ketemu, benar dua orang ini temannya dia itu, Sodik dan Soduk. Nah bagaimana caranya ini dua orang ini bisa lolos dan bisa menemani Syamun berdakwah lagi bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan enak dakwahnya. Kata Syamun, raja, nah ini dua orang ini salahnya apa? Salahnya begini-begini. Ya sudah, itu salah ya, tapi bebaskan saja. Kenapa? Dua orang ini hebat. Hebatnya apa? Bisa menyembuhkan orang sakit tanpa obat. Raja kebetulan punya dia punya anak yang sedang sakit bertahun-tahun tidak sembuh.
Wah betul ini kata raja. Coba 2 orang itu panggil ke sini. Ada anak saya sakit bertahun-tahun. Benar, dipegang penyakitnya hilang semua. Gitu ya. Tapi apa? Raja Antioquia tuh, ini sih belum seberapa kalau begini sih. Belum seberapa kalau menyembuhkan orang sakit tanpa obat, mungkin ada yang bisa seperti ini. Kata 2 orang ini, wahai raja, kata Sodik dan Masuk, bukan hanya menyembuhkan yang sakit tanpa obat, saya bisa menghidupkan orang mati. Nah, gitu ya. Masa iya, tapi syaratnya satu. Saya akan hidupkan orang mati asal kamu jangan menganggap Nabi Isa sebagai ibnullah, sebagai anak Tuhan. Masuk Islam dulu gitu ya, tapi jangan menganggap Isa ibnullah, anak Tuhan, tapi Isa Rasulullah. Saya percaya. Akhirnya didatangkan orang yang baru meninggal beberapa jam, kemudian baca doa, hidup lagi. Jadi yang bisa menghidupkan pada masa itu bukan hanya Nabi Isa. Banyak orang-orang pilihan Allah yang diberikan kemampuan seperti Nabi Isa dalam rangka meluruskan akidah, gitu ya. Agar apa? Agar fungsinya mukjizat itu sesuai dengan fungsinya, menganggap Nabi Isa sebagai Rasulullah, bukan ibnullah, bukan anaknya Allah. Dan ya banyak sekali sebenarnya orang yang diberi kemampuan oleh Allah, termasuk Dajjal juga Pak, itu bisa menghidupkan orang mati. Dajjal walaupun menghidupkannya cuma bisa untuk 1 orang saja dan 1 kali sepanjang hidup, tapi bisa. Jadi kalau mukjizat Nabi yang lain dalam rangka tujuan-tujuan tertentu ya, ini ada yang menyamainya kadang, ada yang menyamai, tapi untuk tujuan. Tapi kalau umatnya mengimani kerasulan tidak diberikan kepada yang lain. Nabi Musa ya sudah tidak yang mengalahkan mukjizat, seperti pengertian pertama bahwa mukjizat itu tidak terkalahkan. Tapi dalam kasusnya Nabi Isa alaihissalam, supaya meluruskan akidah, yang bisa itu bukan hanya Nabi Isa, yang lain pun bisa. Nah ini fungsi mukjizat itu, intinya kita semakin iman kepada kerasulan Nabi Muhammad, kita tahu nanti orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad bisa terkalahkan kemampuannya. Mada yajibu lil anbiya wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya. Ustaz, ini Ustaz mau nanya Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, yang dimaksud mimpinya ulama atau orang soleh itu bagian dari kenabian. Yang pertama Ustaz. Yang kedua, apabila ada ulama yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad, karena Nabi pernah bersabda, barang siapa mimpi ketemu aku dalam mimpi, yaitu benar Rasulullah. Karena saya kan nggak bisa menyerupai. Contoh gini bos, ada ulama pernah mimpi ketemu Nabi, terus dikasih hadis ya bos. Salah satu ada 3 lah ya. Salah satunya barang siapa yang minum kopi, selama ada bau kopi itu para malaikat itu beristighfar bos. Jadi gimana bos? Enggak bos. Terima kasih Ustaz. Yang pertama tadi apa? Kalau Kopinya sedikit. yang Mimpi para ulama itu bagian dari kenabian. Jadi betul itu ada kit'ah ya, bagian daripada nubuwah, kit'atun nubuwah. Jadi mimpinya ru'yal mukmin, mimpinya orang beriman termasuk para ulama khususnya, itu kit'atun minan nubuwah. Sempalan-sempalan gitu ya, bagian-bagian dari kenabian. Nah, bagian dari kenabian itu bukan berarti orang ini akan jadi nabi, bukan ya. Para ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris nabi. Ya, pewaris nabi, pewaris ilmunya para nabi. Ya, jadi bukan nabi itu kan tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan, tapi ilmu gitu ya, ilmu. Nah, ilmu nabi ini tetap terwariskan kepada para ulama, bisa melalui mimpi itu. Bisa melalui mimpi. Ya mungkin banyak amalan-amalan sholawat yang tidak zaman Nabi belum ada, misalkan sholatnya redaksinya gitu ya. Tapi sekarang ada sholawat yang lewat mimpi dari Rasulullah. Jadi
Mimpinya orang beriman, mimpinya para ulama itu betul bagian dari cipratan-cipratan kenabian. Maksudnya cipratan kenabian itu adalah bagian dari ilmu kenabian yang diberikan lewat mimpi para orang-orang soleh, termasuk apa? Orang-orang beriman dan para ulama. Nah, kemudian yang kedua gitu ya. Jadi minan nubuwah itu betul, tapi bukan berarti itu mau jadi nabi, bukan. Tapi ilmunya Rasulullah disampaikan kepada ulama lewat mimpi, dan ilmu itu dia bagian dari kenabian Rasulullah. Nah, yang kedua, para nabi, para ulama, orang-orang soleh bermimpi dengan nabi, betul. Kalau bermimpi dengan nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo, kata Rasulullah. Kalau bermimpi denganku di dalam tidur, faqad ra'ani haqqo, dia benar-benar melihat aku. Gitu ya. Malah nanti wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqdha. Orang yang sudah berkali-kali mimpi bertemu Nabi dalam mimpi, pada saatnya nanti akan bertemu langsung tanpa mimpi dengan Rasulullah. Yaqdha namanya. Yaqdha itu seperti saya lihat Pak Jena, saya lihat Pak Eko, Yaqdha ini. Enggak mimpi gitu. Ada orang yang levelnya bertemu Nabi itu sudah berhadapan-hadapan seperti ini. Karena Nabi itu kan jasadnya saja yang meninggal, yang dikuburkan. Nah gitu. Ada orang-orang yang ketika bertemu dengan Nabi diberikan hadis, diberikan amalan, diberikan wejangan-wejangan oleh Nabi, gitu ya. Wejangan Nabi seperti yang tadi dicontohkan Pak Eko, minum kopi gitu ya. Siapa yang minum kopi selama aroma kopi itu masih di perutnya, maka malaikat beristighfar. Kalau itu memang dari Nabi dan yang mimpinya ini benar-benar orang soleh, ya betul nanti. Tapi kalau yang mimpinya maaf contohnya ada yang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tiba-tiba ngaku ketemu Nabi, ya sanksi juga kita, Pak ya. Ini yang di musola ini juga enggak semuanya mimpi ketemu Nabi gitu. Ada mungkin ya, ada karena ada kata ulama ada yang bertemu Nabi tidak boleh disiar-siarkan gitu kan. Ada yang begitu, Pak. Ada yang memang kata Nabi, kamu mimpi saya boleh diceritakan, ada yang begitu. Jadi bisa saja ini yang di sininya diam-diam aja, bisa tiap malam ketemu Nabi, mungkin saja kan. Tapi karena ditutup oleh Nabi jangan tidak bisa saja, gitu kan. Nah ini jadi apapun yang disampaikan Nabi dalam mimpinya itu hakon, pasti benar, pasti benar. Seperti tadi gitu ya, seperti kopi masih di perutnya, malaikat istighfar. Malah jin pun terbirit-birit, lari kalau ada aroma kopi di dalam perut, gitu ya. Kenapa? Karena kopi itu kan hidangannya orang-orang soleh zaman dulu ya. Ini kopi-kopi zaman dulu, Pak ya, bukan kopi zaman sekarang. Karena kopi zaman sekarang sih, maaf, dangdutan juga di depannya sambil kopi. Ini kopi yang digunakan untuk ibadah. Ya kopinya para wali yang malaikat istighfar itu. Kemudian jin pada terbirit-birit lari. Jadi ketika minum kopi ini, setan mau datang tuh, wah, mendingan jauh dah. Karena ini habis kopi pasti wirid dan orang ini. Habis kopi baca Quran ini. Makanya mendingan jauh dekat ya, mendingan terbirit. Ya kopinya bisa membuat ya. Tapi kalau kok lagi ngopi, di depannya ada biduan lagi goyang-goyang, ini teman saya nih. Jadi temenin, bukan malah malaikat juga ini mau istighfar gimana, dia hanya asik-asik saja gitu ya. Jadi definisi kopinya pun harus dijelaskan gitu. Kopi, kopi dangdut gitu ya. Kopi dikir ini, kopi dikir. Karena memang minuman favoritnya para wali itu adalah kopi kuning atau kopi gitu ya. Kopi hitam itu. Tapi ya kopi yang nanti biar matanya melek, dikirnya seger, kuat sampai subuh gitu. Jadi kalau kopinya hanya untuk dalam lihat Brazil sama apa tuh? Nggak tahu tuh nanti. Sama Argentina atau kayak malam ini. Berarti gini maksudnya, seandainya ulama itu menceritakan kepada jamaahnya itu sebagai dasar dalilnya, terus jamaah itu mengamalkan, berarti itu kita boleh ya, boleh. Ya tapi kalau nanti masuk ke ke ilmu hadis, ini masih disaksikan kualitas kalau di hadis. Dari hadis itu kan harus ada sanad. Misalkan ya ada Imam Bukhari dari gurunya dari gurunya dari Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab dari Abu Bakar dari Rasulullah, itu hadis. Gitu ya. Hadis itu. Nah, jadi
Walaupun dari Nabi, kalaupun dikatakan hadis, nanti level hadisnya nggak terlalu tinggi banget gitu. Kualitasnya juga berbobot banget gitu. Tapi silakan diamalkan karena Nabi. Kita lihat itu siapa yang ngomong gitu. Seperti ada yang kita populer sekali hadisnya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Pernah dengar ya? Itu dikatakan oleh ulama itu hadis yang lewat mimpi, hadis fil manam. Jadi ulama tidur ketemu Nabi dikasih hadis itu, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu ya. Hadis itu. Di banyak hadis-hadis saya ilmu udah di Cina itu hadis ya, kalau bisa ada itu utlubul ilma walau bisin gitu ya. Kayak apalagi tuh hadis ka'annaka apa tuh wa'mal li dunyaka ka'annaka, nah itu ya haisun itu. Jadi wa'mal li beramallah dunia ka'annaka wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramallah untuk urusan akhirat seakan-akan kita mati. Itu juga ada ulama katakan itu hadis fil manam, riwayatnya fil manam ketika mimpi dengan Rasulullah. Jadi ada beberapa hadis yang memang disampaikan kepada umat tapi lewat Rasulullah fil manam. Jadi ulama langsung kepada Nabi. Salahnya cuma dua. Jadi bukan dari gurunya. Kalau hadis yang kalau kita kan kalau dari hadis ada hadis sahih gitu ya. Ada hadis hasannya juga ada hasan lidati, ada sahih, ada dhaif misalkan. Nah kalau dimasukkan ke ilmu hadis, memang nanti kualitasnya berbeda dengan yang lain. Kalau diamalkan silakan, apalagi isinya baik. Baca sholawat habis subuh, sholawat ini misalkan. Apalagi baik. Ya insya Allah kalau Nabi pasti gitu, pasti habis subuhnya baik. Kemudian habis habis sholat maghrib baca Yasin 3 kali. Saya kabar dari Rasulullah, silakan gitu. Itu diamal selama isinya dan pasti isinya baik. Itu baik ya. Jadi ringkasnya amalkan apa-apa yang dari ulama yang lewat mimpi silakan. Tapi kalau ditarik ke ilmu hadis memang kualitasnya akan lebih baik yang dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang diperoleh oleh para ulama langsung Rasulullah mengajarkan lewat mimpi. Itu barangkali. Yang lain cukup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.